Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya kali ini. Untuk bahasan kita kali ini adalah belajar bersama-sama terkait dengan Hangul atau huruf Korea. Materi ini saya dapatkan seminggu ini dalam pelatihan bahasa di Korea. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk saya belajar sendiri sekaligus bisa sharing kepada kawan-kawan semuanya terkait apa yang saya dapat. Baik, terkait dengan huruf-huruf di Korea dalam tata bahasanya, maka di sini untuk awalannya adalah kita bisa belajar dulu dari sumber belajar yang juga saya dapat. Nah, jadi kalau dari awal saya terangkan mungkin saya masih belum terlalu ahli, sehingga lebih baiknya teman-teman bisa belajar dari salah satu sumber belajar utama saya. Di sini saya kasih 4 link YouTube. Pertama adalah terkait dengan pendahuluan. Jadi di sini kawan-kawan bisa lebih mengenal terkait dengan huruf Hangul itu apa, sejarahnya bagaimana, ya. Kemudian yang kedua adalah huruf-huruf vokal yang digunakan dalam tata bahasa di Hangul ini. Kemudian yang ketiga adalah huruf konsonan dan yang keempat adalah konsonan akhir. Jadi ada 4 link, masing-masing bisa dibaca dan dipahami terkait dengan penjelasannya. Link ada di deskripsi YouTube yang saya buat kali ini. Kemudian materi di link tersebut diterangkan dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin mohon maaf jika yang diinginkan bahasa Indonesia, karena apa yang saya dapat di sini juga dalam bahasa Inggris. Dan saya rasa YouTube ini ataupun link yang saya bagikan ke teman-teman ini cukup jelas dan cukup mudah untuk dimengerti. Total 4 materi dalam link tersebut sekitar 1 jam, bisa dipahami dulu, kemudian setelah itu bisa kembali lagi diputar video saya kali ini untuk saya jelaskan beberapa hal mungkin jika tadi masih belum jelas terkait dengan materi dalam link yang sudah dipelajari. Itu aja dari saya, kawan-kawan. Silakan dibuka dulu link, ada 4 link tadi itu dipelajari dan bisa di pause dulu untuk video saya kali ini, nanti kembali lagi. Terima kasih. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi teman-teman di sini. Jika sudah melihat dan mendengarkan serta memahami dan mempelajari 4 link yang sudah saya bagikan, maka saya ulang sedikit di sini biar lebih mengerti. Ya, bismillah, semoga saya tidak salah menyampaikan ya. Oke, yang pertama di sini kita belajar konsonan dulu ya. Jadi dalam tata bahasa Hangul atau tata bahasa di Korea di situ dikenal sekitar 21 jenis huruf vokal dan 19 jenis huruf konsonan ya. Dan di sini masing-masing sudah ada contoh hurufnya, ada 19 konsonan dan 21 vokal ya. Oke, yang pertama kita lihat huruf yang saya kasih kursor di sini ya, hurufnya seperti ini. Ini jika dikonversikan ke dalam huruf bahasa Indonesia, itu bunyinya mirip G atau seperti huruf G, seperti itu G ya, seperti itu G. Kemudian yang sampingnya di sini ya, di sini, oke, bisa dilihat ya. Ini bisa juga dikonversikan seperti huruf K ya, K. Nah, kemudian yang di sini di sampingnya lagi ini seperti huruf N ya. Kemudian di sini seperti huruf D ya. Kemudian di sini seperti huruf T ya. Jadi bentuknya ini dua kalinya seperti huruf D ini ya. Ini namanya adalah konsonan ganda seperti ini. Ya. Kalau di sini hurufnya seperti ini hurufnya bisa L, bisa R seperti itu. Jadi sebagian besar hurufnya memang seperti huruf L dan R yang digabungkan. Ya. Oke, kemudian ini jika dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia seperti huruf M, ya. Kalau seperti ini seperti huruf B, ya, huruf B. Kalau seperti ini seperti huruf P. Oke, ya. Oke. Jika masih bingung kok bisa seperti ini, bisa dilihat lagi di link yang tadi sudah saya
dibagikan, ya. Kemudian huruf seperti ini seperti huruf S, ya. Kemudian ini seperti apa kok sama-sama S, ya. Bedanya di sini kalau S yang kedua ini kalau kita pakai tisu di depan mulut kita itu S-nya itu serasa keluar anginnya, ya, S. Jadi ada keluar angin seperti itu. Ya. Kemudian huruf seperti huruf O di sini, huruf 0 di sini, ini jika di depan itu tidak berbunyi, ya. Jadi misalkan ada huruf A, kemudian dikasih tanda lingkaran seperti ini, ya, maka hurufnya tetap nyebutnya A. Tetapi jika itu di akhir, maka nyebutnya seperti huruf eng, eng. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini hurufnya jika kita lafadzkan seperti bahasa Indonesia seperti huruf J. J tapi agak campur sama seperti huruf C, ya. J dan C yang dilebur seperti itu. Ya. Oke. Kemudian di sampingnya di sini, ya, ini sampingnya J ini mana kursornya ini, ya. Tanda seperti ini, ya. Ini juga mirip kayak sebelahnya, ya. Seperti huruf J di sini. Nah, terus bedanya apa di sini, ya, antara ini dengan yang sampingnya ini, ya. Kalau di sini dia seperti huruf C yang lebih jelas seperti itu, ya. Ini kan kayak C, ya. Ini lebih C-nya seperti huruf lebih bulat huruf C-nya. Ya. Kemudian di sini, ya, huruf ini, ya, ini hampir seperti huruf J dan C, tetapi tadi itu seperti huruf SS di sini, ya, SS ini, ya, katakannya. Kalau kita ada tisu ataupun ada kertas di depan kita, maka ketika kita melafazkan huruf ini, huruf CH ini, ya, ya, maka akan seperti keluar angin. C, C, C. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian huruf sampingnya ini itu K, seperti K, dan jelas K. Nanti vokalnya agak keras K. Oke. Nah, kemudian huruf di sampingnya lagi, ya, seperti huruf E di sini itu adalah T, semacam T. Nah, T. Ya. Oke. Kemudian di sini huruf yang ini, ya, itu jika dilafazkan dalam bahasa Indonesia seperti huruf P. P. Ya. P, tetapi P-nya mengeluarkan angin. P. P. Seperti itu. Nah, ya, kalau yang ini seperti huruf H. Oke. Itu huruf konsonan. Ya. Dan hati-hati juga di sini ada mengenal istilah konsonan akhir. Ya, jika ini di awal sebuah huruf vokal, maka sesuai dengan ini lafadznya. Jadi misalkan ini huruf G, kemudian setelah itu huruf A, maka bacanya adalah ga. Ya, tetapi jika itu di akhir setelah huruf vokal, maka ada istilah konsonan akhir. Ya, nanti bisa dipelajari di link 4. Ya, seperti itu di link 4. Konsonan akhir. Ya, huruf vokal di sini agak mirip-mirip sehingga perlu konsentrasi yang tinggi, ya. Oke. Di sini didominasi oleh kombinasi garis vertikal dan garis horizontal saja, ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari sebelah kiri yang saya kasih kursor di sini. Satu garis vertikal dengan satu garis horizontal ke kanan, penyebutannya adalah A. A. Oke. Kita geser di sini seperti huruf A, dua garis vertikal dan satu garis horizontal, ya. Penyebutannya adalah E. Ya, seperti pelafalan kata enak, oke? Oke. Oke. Kita geser di sini satu garis vertikal dan dua garis horizontal, ya. Ini mirip dengan huruf A, tetapi di sini garis horizontalnya ada dua, maka penyebutannya adalah iya, iya, oke? Oke, kita geser di sini dua garis vertikal dan dua garis horizontal, ya. Oke, tolong konsentrasi. Penyebutannya adalah apa? Ini mirip dengan seperti di sini. Ini kan hurufnya adalah E. Kalau di sini adalah Y. Y. Oke. Oke, kita geser di sini. Satu garis vertikal dan satu garis horizontal ke kiri, ya. Kalau tadi yang huruf A horizontalnya ke kanan, kalau ini horizontalnya ke kiri, maka penyebutannya adalah all. All, ya, seperti kata Seoul, ya, Seoul, ya, kota di Korea. Oke, kita geser di sini, ya. Hati-hati, ini mirip-mirip dengan huruf yang ini, ya. Oh, ini kan tadi E. Ya, kalau ini adalah
E, E. Nah, E seperti pelafalan enak, E. Oke, oke, kita geser di sini ya. Oke, ini seperti huruf ini ya. Tetapi ditambahkan satu garis horizontal lagi, maka penyebutannya adalah iyo, iyo. Oke, oke. Sekarang di sini ya, dua garis vertikal ya, kemudian satu garis horizontal. Oke, kira-kira apa teman-teman? Apa? Ya, kita bisa menyebutnya adalah dengan y, y. Ya, seperti pelafalan piye ya, seperti orang Jawa, piye. Oke, oke. Kita geser di sini ya. Ya. Ini nyebutnya adalah o, o, o. Hati-hati. Kalau ini tadi adalah o, kalau ini adalah o. Oke, oke. Kita geser di sini ya. Oke, di sini nyebutnya adalah wa, wa. Oke, wa. Kita geser lagi huruf seperti ini ya. Ya, nyebutnya adalah apa? Kawan-kawan semuanya? We, 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 we. Wesel ya, wesel kayak nyebut wesel. Oke. Oke, kita turun di bawah di sini. Nah, oke. Bisa kita lihat di sini ya. Ini kombinasi huruf dua huruf ya. Dua garis vertikal dan dua garis horizontal. Oke, ada yang bisa nyebut ya? Kata-katanya apa ini? Oke, apa? Ya, we, wedang, wedang, we. Nah, ini kan tadi wesel, ini wedang. Ya, mirip-mirip. Nah, ini ya. Ini pengembangan seperti huruf di sini. Ini kan tadi O. Kalau ini adalah yo. Yo. Oke. Oke. Kalau huruf seperti ini seperti huruf T, nyebutnya adalah U. U. Oke. Dan di sini ya, ingat-ingat lambangnya adalah seperti ini. Nyebutnya adalah wo. Wo. Oke. Nah, jelas ya. Oke. Sekarang yang di sini ya. We. 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 Oke. Kalau ini wi. Wi. Nah, kalau yang ini, ya ini yang bersama kayak tadi di sini, kayak U, tetapi karena ditambah satu garis lagi, garis vertikal nyebutnya adalah U. U. Oke. Oke, yang di sini, oke. Yang di sini nyebutnya atau pelafalannya adalah E. E. Oke. Kalau di sini satu garis vertikal dan satu garis horizontal, EI. EI. Oke. Dan yang terakhir di sini seperti huruf I dan penyebutannya adalah I. I. Nah, itu kawan-kawan huruf konsonan dan vokal dalam tata bahasa Hangul. Silahkan dipelajari berkali-kali dulu. Ya mungkin tidak bisa sekali hafal. Jadi bahasanya sebenarnya cukup mudah dipahami konsonan dan vokalnya. Tetapi ada yang mirip-mirip terutama di vokal. Oke, sekarang kita lihat ke contohnya. Ya, ini contohnya. Ya, ini ada suatu kata. Ya, misalkan di sini ini adalah huruf kalau kita nyebutnya di Indonesianya ya itu bisa dikonversikan seperti huruf D ya D ya. Kemudian ini adalah huruf vokal O ya. Kemudian ini konsonan akhir seperti ini dibacanya eng ya eng. Maka D, O dan eng di sini dibacanya adalah dong. Nah ini sudah ada keterangannya ya. Ya ini disebut dong ya. Karena di sini lambangnya seperti ini huruf vokalnya dia horizontal ya utamanya maka konsonannya ada di atas dan di bawah ya seperti itu atas dan di bawah ya. Sementara di sini ya di sini konsonannya ada di sebelah kirinya ya di sini adalah huruf seperti ini ya pelafalannya kalau di Indonesia seperti huruf H ya sementara ini adalah huruf vokal jika dilafalkan seperti huruf E ya E. Nah, ini contohnya. Jadi dong he, dong he.
Oke. Oke. Sekarang ini contoh kedua di sini ya. Seperti huruf O di sini ya, seperti huruf 0 di sini atau bulat seperti ini ya. Ini kalau di depan, konsonan di depan maka dia tidak terbaca. Ya, kita bacanya adalah sesuai dengan vokalnya. Karena vokal di sini adalah bunyinya e, ya. Kemudian konsonan kedua adalah ini huruf seperti ini ya. Ini pelafalannya n, ya, ya. Maka kita nyebutnya atau melafalkannya en. Oke. Sementara di sini ya, ini kombinasi dengan pelafalan vokal di tengah-tengah, kemudian konsonannya yang mengapit yang di kiri dan di bawah di sini ya. Ini huruf vokalnya adalah seperti ini ya. Yo, ya. Jadi bacanya adalah en, yo, yo. Nah, hanya muncul karena ada huruf ini. Ya seperti itu. Ya ini juga ada contoh lagi. Yonghua. Yonghua. Ya. Kenapa dibaca Yonghua? Ya ini karena di sini ada huruf yo, ya. Di atasnya huruf konsonannya tidak dibunyikan ya, seperti itu karena lambangnya seperti ini, bulatan. Sementara jika bulatannya di bawah atau konsonan akhir, kita pelafalnya seperti huruf eng, jadi yong, yong. Kemudian di sini ya, ini lambang seperti ini pelafalan tulisannya adalah seperti huruf H, kemudian ini adalah huruf vokal A, jadi hua, yong, hua. Begitu kawan-kawan ya. Jadi mungkin tidak bisa sekali hafal, perlu berkali-kali untuk kita membacanya dan mempelajarinya. Sama seperti saya juga perlu berkali-kali untuk mengerti ini. Ini contoh yang sering kali mungkin kita dengar. Ya, ini huruf konsonannya huruf seperti huruf ini ya. Ini pelafalannya seperti huruf S, kemudian ini A, ini sa. Hati-hati nyebutnya sa. Tidak boleh ada angin yang berembus. Sa. Kalau sa itu konsonannya lain lagi. Ya. Kemudian ini huruf konsonan R, ya. Ini A, ya. Kemudian ini konsonan akhir yang dibaca eng, jadi rang. Nah, oke, kemudian di sini ini adalah konsonan ya yang pelafalannya seperti huruf H ya. Kemudian ini adalah vokal huruf E. Nah, ini he. Sarang he ya, atau kita artikan dengan aku cinta kamu. Oke, kata ini saya persembahkan untuk istri saya yang saat ini sedang ada di Semarang. Oke, semoga materi-materi yang saya sampaikan ini yang pertama bisa bermanfaat untuk saya sendiri ya, untuk belajar, dan terutama juga buat kawan-kawan biar tertarik ya. Jadi sebenarnya bahasa Korea ini cukup simple, hanya tinggal perlu diulang-ulang lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.